Tiga hari 4 hari sekali Pak jadi mobile ini. Pakai di sini ki pemain dino mau itu nih. Terus orang baru buka itu baru sepi. Oh iya Pak. Itu dia bikin terus bening Pak. Saya kok saya ini jadi tidak masuk. Sedikit dari itu. Mungkin Pak, repot Pak. Aku pun saya itu Pak. Mungkin ada kelopaknya. Tapi nggak pribun ya. Hijau langsung. Cuma kan kalau motor lagi, waktu komen Pak kan motor baru waktu motor aja, waktu komen lagi belajar. Keluar ya. Keluar kali dulu, keluar kan bukan jarak dulu Pak. Keluar desa tamu itu Pak. Ini terlebih pun sangat tahu. Malah cuma itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sekarang bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bulan Ramadan malam ke-25. Ya menurut perhitungan yang pernah ya mungkin berdasarkan pengalaman Imam Al-Ghazali gitu. Kalau puasanya mulainya hari Kamis, malam Lailatul Qadar jatuh di tanggal 25. Tapi ada juga yang menurut imam lain gitu ya. Ada yang mengatakan jatuhnya tanggal 21. Saya mencoba akan membahas berdasarkan pengalaman lah ya. Jadi berdasarkan yang saya alami gitu. Dan saya mendapat kesimpulan bahwa tidak mesti di 10 malam terakhir gitu. Jadi malam kemuliaan turunnya Lailatul Qadar itu tidak mesti di tanggal atau di hari ke-10 terakhir bulan Ramadan gitu, di tiap bulan Ramadan. Karena saya ngalamin pernah kebetulan jadi istilahnya kan lagi zikir itu tahunya. Jadi sholat batin mengatakan bahwa sekarang nih malam Lailatul Qadar. Tapi itu terjadi di tanggal 17. Jadi saya mengalami turunnya Lailatul Qadar itu tanggal 17 hari Nuzulul Quran gitu. Begitu saya cari di tanggal 10-nya, 10 Ramadan gitu. Ternyata tidak ada gitu.
Jadi pernah mungkin ya berapa kali lah, berapa tahun itu saya coba dicari gitu. Ternyata di bulan-bulan di tanggal 10 itu 10 hari terakhir itu justru nggak ada gitu. Dan pernah saya ngalamin juga, tidak mesti di bulan Ramadan juga. Jadi para malaikat sama roh turun itu karena saya pernah tirakat ya pernah di bulan Maulid, itu bulan Mulud pernah ngalamin di situ gitu. Terus pernah juga terjadi di bulan Rajab gitu. Jadi setelah ditarik dari tahun baru Hijriah kan Muharram, Safar, Mulud gitu ya. Itu terjadi di situ di bulan Rajabnya gitu. Jadi berdasarkan pengalaman itu memang ada istilahnya ya orang ahli hakikat lah istilahnya gitu ya. Jadi pernah orang ahli hakikat itu bicara tidak mesti di bulan-bulan tertentu. Karena menurut beliau katanya tiap saat bisa terjadi Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar gitu. Turunnya malaikat sama para roh itu dalam rangka tugas gitu ya terhadap umat, tidak mesti di tanggal-tanggal itu gitu atau bulan-bulan tertentu itu. Cuma mungkin keseringannya terjadi di bulan Ramadan. Jadi dari dulu, dari zaman baginda Nabi itu sudah terbiasa bisa dicari di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir gitu. Mungkin di waktu itu keseringannya. Cuma yang saya alamin tidak mesti di 10 malam terakhir gitu. Karena saya tahu dan menjalani itu semua karena pengalaman begini. Karena ciri-cirinya kalau lagi turunnya malam Lailatul Qadar gitu ya. Alam ini cerah. Tidak ada angin sama sekali. Jadi pohon juga daun-daunnya seperti mematung. Jadi nggak ada yang berisik angin seperti berhembus gitu, apalagi kencang, itu nggak ada sama sekali. Jadi suasana kayak benar-benar hening, tak bergerak lah istilahnya gitu. Terus air ini karena waktu itu saya ngalamin lagi tirakat ya. Kebetulan memang keseringan sih di kawah Galunggung terjadinya gitu. Di samping saya itu air terjun besar gitu, Curug Cibanjaran. Sedangkan saya tuh istilahnya kan ada batu besar, cuma di bawahnya ada rongga. Jadi saya itu pasang sejadah di dalam itu, di bawah batu besar itu, menghadapnya ke air gitu. Jadi air terjun jatuh jadi ke di depan saya lah istilahnya air terjun itu. Saya agak posisinya kan agak tinggi gitu. Jadi saya lihat ke air terjun karena itu menghadap kiblatnya gitu ya. Jadi bukan enggak benar-benar ngiblat gitu, air terjunnya datangnya dari arah utara gitu, sebelah air utara. Jadi kita ngiblatnya gitu. Jadi air terjun tuh jadi sebelah kanan gitu, tapi saya ngadapin ke depannya itu kan, ke jatuhnya air gitu. Sampai saya ya lagi berzikir kan, lagi keadaan sadar lah, jadi bisa merasakan hawa dinginnya kan malam, dengar air terjun gitu. Nah sekonyong-konyong pas malam itu ternyata si air itu tiba-tiba nggak ada suara sama sekali. Sampai saya merasakan seolah saya itu pendengar itu seperti yang budak gitu. Tapi saya lihat tuh air itu biasa, air terjun itu biasa. Cuma seperti meleleh lah seperti minyak gitu. Air itu saya liatin kok nggak bergemuruh gitu. Air terjun kan jatuh tuh, ya lumayan ketinggiannya kan lumayan sih. Cuma air itu nggak kedengaran gitu.
Pas saya tahu merasakan, oh jangan-jangan ini malam turunnya Lailatul Qadar gitu. Akhirnya saya buka baju langsung mandi gitu. Mandi berdoa di dalam air itu. Jadi istilahnya saya tarik napas, terus nyelam berdoa, langsung angkat lagi kepala, tarik napas lagi, terus sampai berulang-ulang gitu kan, berdoanya di dalam air gitu. Saya meminta keberkahan, keutamaan malam itu gitu. Jadi bisa bisa dicari ciri-cirinya gitu. Keadaannya seperti itu, jadi nggak ada angin, pohon juga pada diem karena nggak ada tiupan itu kan. Terus air ini jadi kayak air tidur gitu, kata istilahnya cai sare gitu. Jadi air ini nggak ada berisik seperti air terjun normal gitu. Sampai saya dengerin berapa, ya, tapi ya gitulah. Mungkin itu berapa jam keadaan seperti itu. Nah, sampai beres mandi tetap masih nggak kedengaran itu kan air itu seperti ya itu seperti berubah gitu kan. Tuh, keadaan ya istilahnya kayak tidur gitu si air itu. Beres mandi segala macam sampai minum lah, saya minum airnya juga gitu, akhirnya langsung pakai baju lagi seolah dirasa cukup berdoanya gitu, lanjutkan wirid mungkin sekitar jam 2-an atau jam berapa gitu, baru si air itu biasa lagi, kedengaran normal lagi gitu. Nah momen-momen seperti itu kalau kita tidak menyambut, ibaratnya kita kan tahu malam itu Lailatul Qadar istilahnya, atau kita nggak tahu lah istilahnya karena seolah ya cuma lewat saja gitu. Jadi para malaikat turun, kitanya cuek-cuek sampai mereka pada pulang lagi istilahnya. Kita nggak menyambut, ya nggak ada faedahnya buat kita gitu. Karena kita nggak waspada gitu, seolah bukan rezekinya jadinya gitu. Walaupun benar-benar malam itu turunnya istilah keutamaannya 1000 bulan gitu ya. Kalau kita nggak nyambut ya nggak bisa gitu. Seperti halnya kalau kita daerah kita kedatangan pejabat misalnya gubernur atau presiden gitu. Kalau kita tahu juga saya cuma tahu nama tapi kita nggak menyambut sampai ke bapak ikut rombongan penyambutan walaupun sekedar untuk melihat gitu. Kalau nggak ada penyambutan seperti itu sampai beliau pada pulang ya udah gitu, kita cuek gitu istilahnya. Ya nggak ada buat kitanya apa gitu. Jadi kalau kita kebetulan gitu melihat fenomena alam seperti itu gitu, angin seperti nggak ada sama sekali sepoinya gitu, terus pohon karena nggak ada tiupan angin akhirnya seperti mematung gitu, air seperti air tidur karena apa istilahnya kayak ngelelehan minyak gitu. Nah di situ kalau tanda-tandanya kita mengetahui seperti itu ya kita menyambut gitu dengan mandi tobat istilahnya. Kebetulan kalau saya kejadian seperti apa air apa seperti tidur itu di satu tempat cuma beda air terjun beda tahun jadi tahun ini di sini lagi tirakat di situ misalnya ya kebetulan kita mandi langsung karena keadaan seperti itu, terus di tahun berikutnya di tahun itu di air terjun yang beda gitu yang berbeda tapi sama karena kedatangannya seperti itu ciri-cirinya gitu. Jadi kejadian itu walaupun istilahnya ini malam Lailatul Qadar terus kita istilahnya apa ya cuek aja gini wirid cara ngaji berdoa tapi nggak menyadari bahwa itu lagi benar-benar turunnya para malaikat istilahnya malam keberkahan lebih utama apa malam kemuliaan 1000 bulan lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau kita nggak menyebut merasa ini ya berdoanya seperti asal-asalan aja gitu, asal berdoa ngucap gitu nggak benar-benar dengan hati gitu.
ya percuma. Bisa seolah lewat saja gitu. Cuma tahu kabarnya ini ada pejabat turun, kita sampai beliau pada pulang istilahnya ya kita mah ya biasa. Apalagi ada yang di tempat keramaian, di pasar, di mall istilahnya, pas malamnya apa Lailatul Qadar turun, ya nggak dapat sama sekali. Kalau kita mungkin di masjid lagi zikir, ya wirid-wirid, terus lagi baca Quran, ya faedah baca Qurannya saja sama wirid-wirid itu mungkin. Keutamaan yang 1000 bulannya ketika kita bermohon, terus malaikat menanyakan misalnya mau apa gitu misalnya, ntar saya sampaikan misalnya kita, tapi kita tidak berdoa di itu, ya tidak akan ada istilahnya faedahnya gitu malam 1000 bulan itu gitu istilahnya. Keutamaan 1000 bulan tuh nggak ada yang kita dapetin. Jadi seolah walaupun pada turun ya sama aja pada cuek, kitanya cuek aja gitu. Nggak merasa tawadu langsung batin ke Allah tuh, langsung memohon dengan kesungguhan hati dan pikiran gitu. Untuk apa? Supaya ya paling utama itu untuk pengampunan diri lah. Pengampunan lahir batin dari segala dosa-dosa lahir batin gitu. Udah gitu ya memohon urusan dunia dan akhirat, keselamatan, penjagaan, masalah ilmu segala macam gitu. Itu kita harus sampaikan gitu. Karena Allah sangat mengharapkan kita untuk memohon, meminta gitu. Daripada orang yang sombong gak mau berdoa gitu. Jadi kalau kita seolah nggak minta, ya nggak dikasih kalau nggak minta gitu. Cuma turun ya turun saja mungkin dari langit itu. Ya kitanya cuek aja karena gak meminta ya sampai pulang lagi ya nggak ada faedahnya buat kita gitu. Nggak ada jadi catatan lah istilah catatan buat kamu nih pengen apa seolah gitu lagi berdoa ke Allah ya Allah saya minta ini udah itu jadi catatan malaikat sampai dibawa ke langit distorkan gitu bahwa ini si Fulan bin Fulan minta ini nih ya udah karena biasanya kalau yang kebetulan seperti itu gitu ya ijab kabulnya tuh langsung gitu misalnya bisa kita rasakan sendiri apa yang saya pinta tuh ini ternyata oh iya ada gitu walaupun bisa jadi permohonan kita itu yang 4 macam istilahnya yang di ACC yang diberikan langsungnya cuma 1 macam 2 macam yang lainnya ditangguhkan dulu nunggu momennya bisa jadi seperti itu jadi poinnya adalah begini malam Lailatul Qadar tidak mesti di 10 hari terakhir karena saya pernah menemukan mengalami di tanggal 17 gitu ya mungkin bisa jadi di selama bulan puasa juga sebenarnya dari awal sudah ada gitu kan momen-momen seperti itu cuma kita tidak menyadari jadi justru kita nunggu-nunggu tanggal 10 apa di 10 hari terakhir gitu soalnya karena ada keterangannya memang telah disabdakan oleh baginda Nabi oh carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir gitu jadi fokusnya ke sana gitu ke 10 malam terakhir pada yang saya alamin justru pernah tanggal 17 gitu di malam Nuzulul Quran tapi di tahun berikutnya lagi begitu dicari tanggal itu nggak ada lagi gitu nggak ada dicari di 10 terakhir itu justru nggak ada juga gitu jadi bisa jadi bahwa malam itu malam Lailatul Qadar itu mungkin sekarang turun di negara di Asia misalnya Turki bisa jadi di sana terjadinya di sininya enggak jadi malam itu pasti ada cuma bukan daerah kita istilahnya jadi enggak semalam istilahnya langsung sedunia kan enggak karena di kita malam di negara belahan dunia lain kan siang tapi pernah juga begini karena ada ya bisa disebut apa kenalan gitu ya atau saudara yang di Sumatera gitu dia merasakan tanda-tanda itu
di tanggal 21 contohnya gitu. Tapi begitu saya merasakan di tanggal 21 di sini nggak ada gitu. Tahu-tahu terjadinya 4 hari kemudian gitu, misalnya tanggal 25-nya gitu, baru gitu. Baru, oh sekarang nih malam Lailatul Qadar. Jadi bisa diambil kesimpulan, tiap malam bisa aja turun sebenarnya. Cuma turunnya malam ini daerah situ, besoknya lagi dari sini, besoknya lagi dari sini, besoknya lagi terus pokoknya seperti apa istilahnya gimana ya? Tiap malam tuh pasti berbeda-beda tempat. Makanya kita harus kesadaran tuh harus selalu waspada untuk penyambutannya itu. Cuma berdasarkan pengalaman saya, jangan menyandarkan ke nanti aja lah tanggal 10 seolah makin husu gitu istilahnya. Justru kita tuh dalam riadoh tuh dari awal juga sudah terus-terusan. Jadi begitu mulai bulan Ramadan istilahnya, di saum itu ya terus kita cari gitu. Dengan apa istilahnya meneliti keadaan lah, ciri-ciri kok cuaca begini, pas cuaca terang nih, angin nggak ada, jangan-jangan apa ya udah kita bisa cari di situ. Karena nggak mesti satu malam satu dunia besoknya nggak ada lagi udah seolah udah beres gitu. Itu bisa jadi malam apa tanggal 21-nya di sini, 22 di sini, 23 di sini, terus itu seolah berputar lah istilahnya. Jadi tiap malam bisa terjadi ngisi. Dan bisa jadi juga karena saya pernah ngalamin, saya cari gitu karena tiap malam sholat diperhatikan ya. Karena tiap malam ada pekerjaan ya, ya istilahnya zikir terus sambil merasakan ini kok nggak ada, malam ini nggak ada. Itu sebulan pernah nggak ada sama sekali di bulan Ramadan itu. Justru di bulan lain pernah gitu. Di bulan-bulan lain. Jadi nggak mesti di bulan Ramadan juga sebenarnya. Jadi saya enggak istilahnya bisa membenarkan ketika ada perkataan orang ahli hakikat gitu ya. Jadi seolah-olah malam Lailatul Qadar bisa turun tiap saat gitu, tiap waktu. Jadi enggak mesti bulan ini gitu. Di bulan-bulan tertentu tidak mesti seperti itu. Mungkin yang saya pahami bisa jadi keseringannya di bulan Ramadan dan di 10 malam terakhir. Gitu kesimpulannya. Cuma kalau buat saya sendiri ya bisa diambil semuanya kan bisa diserap gitu. Pengalaman ini begini, pengalaman ini begini. Jadi saya ambil kesimpulan gitu. Tiap saat bisa terjadi turunnya Lailatul Qadar. Dari mulai bulan tanggal 1 Ramadan bisa jadi sudah dimulai gitu turunnya gitu sebenarnya. Tidak terikat oleh waktu dan harinya gitu. Sebenarnya yang saya pahami gitu. Oleh karena itu setiap saat kita tuh harusnya dengan selalu waspada gitu, dengan keseriusan untuk taqarrub ilallahnya gitu. Berintai-intaian lah istilahnya dengan Allahnya terus-terusan gitu. Misalnya kalau di orang Toriko tuh murokobahnya terus-terusan tiap hari gitu. Karena memang kejadian-kejadian kasab terbuka juga saya nggak mesti harus di bulan Ramadan kan. Di bulan-bulan biasa aja, bulan lain selain Ramadan itu sering terjadi kasab terbuka. Sampai jalan-jalan kemana lah istilahnya ke dunia lain, di terbukanya alam-alam ini. Itu justru keseringannya di luar bulan Ramadan. Gitu. Jadi buat saudara sekalian mungkin bisa juga lah difokuskan bulan Ramadan gitu ya. Di 10 hari terakhir gitu. Cuma buat kalau saran saya gitu ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang berbeda-beda, termasuk saya sendiri ternyata
kok tidak mesti di 10 hari terakhir gitu. Justru tanggal 17 begitu udah turun, 10 hari terakhirnya kok nggak ada gitu. Berarti ya udah mungkin itu di tanggal 17. Pernah. Bisa jadi tahun berikutnya istilahnya benar-benar di 10 hari terakhir. Kadang-kadang menurut hitungan para istilahnya imam atau peneliti yang pernah ngalamin juga kan secara ini tiap malam ada yang tuh harusnya melek karena sambil zikir segala macam kan ada yang menguasai ilmu seperti itu. Jadi malam itu benar-benar untuk munajat gitu. Nah, orang-orang seperti ini kan bisa mengetahui ciri-cirinya itu. Jadi tidak mesti di 10 hari terakhir. Jadi tiap saat benar-benar bisa terjadi turunnya Lailatul Qadar itu. Jadi istilahnya kalau ada suasana alam yang berbeda jangan selalu menuntut apa, oh ini mah bukan, mungkin nanti biasanya tanggal sekian. Kita jangan terfokus ke itu karena pengalaman orang lain misalnya sama-sama yang ahli hakikat itu ya ahli awurod juga ahli zikir kadang-kadang tidak terbatas atau terikat waktu tertentu itu. Jadi benar tiap saat bisa jadi terjadinya apa turunnya Lailatul Qadar, keutamaannya lebih malam kemuliaan lebih mulia daripada seribu bulan gitu kan bisa jadi dalam ibadahnya. Walaupun saya sendiri kalau dihitung-hitung mungkin pengalaman seperti itu di dua tempat dari satu tempat cuma beda posisi tahun ini di sini tahun berikutnya di sini terus pindah tempat lagi daerah lain gitu pernah ngalamin juga di daerah lain tuh mungkin dihitung tuh ada 5 kali gitu. Jadi saya merasakan kehadiran apa ciri-ciri seperti itu akhirnya saya sambut gitu. Jadi kita harus menyambut malam-malam itu. Jadi gak bisa, oh ini sekarang nih malam Lailatul Qadar. Cuma ngaji aja, cuek aja. Jadi kita harus benar-benar dengan kerendah hati, tawadu, mandi dulu, mandi tobat segala macam, bersihkan dosa lahir dan batin kita, dosa dari dosa-dosa yang besar, udah bersih segala macam. Perbanyak zikir, baca Quran, langsung berdoa gitu. Langsung munajatnya dengan keseriusan hati dan pikiran gitu. Jadi gak bisa asal-asalan seperti butuh tak butuh gitu. Jadi kita tuh benar-benar dalam memohon tuh munajatnya harus benar-benar gitu untuk dikabulkannya gitu. Karena ini permohonan yang benar-benar serius kita pinta ke Allah gitu. Mungkin itu yang apa saya sampaikan semoga bisa dipahami gitu ya. Jadi ringkasnya malam Lailatul Qadar bisa terjadi dari awal bulan puasa, bulan Ramadan sampai akhirnya. Cuma keseringannya bisa jadi di 10 hari terakhir. Cuma saya pernah ngalamin di tanggal 17 jadi sebelum 2/3 misalnya bulan itu habis saya ngalamin di situ justru tapi di 10 hari terakhir justru nggak ada gitu. Terus bisa terjadi tidak mesti harus di bulan Ramadan juga. Jadi tiap hari harusnya kita tuh waspada gitu. Kalau istilah orang tarekat itu kita harus setiap saat itu harus merukubah terus-terusan kepada Allah gitu. Dalam zikir, dalam ibadah, baca Quran segala macam itu harus benar-benar dengan kesungguhan hati apa untuk berbaur dengan alamnya ini ya karena kita pasti itu merasakan ada kok ini suasananya seperti hening begini gitu. Itu salah satu tanda-tandanya. Jadi ciri-cirinya cuaca itu cerah, nggak ada hujan lah istilahnya. Jadi cuaca cerah. Terus nggak ada angin, si pohon-pohon juga seperti enggan untuk bergerak gitu ya. Jadi nggak ada angin sama sekali lah istilahnya. Terus si air kalau kita dekat ke sumur atau ke air terjun itu seperti nggak bersuara gitu. Karena seperti
air yang tidur itu. Jadi seperti minyak gitu mengalirnya itu. Jadi nggak berisik seperti air biasa gitu. Itu yang saya tahu ciri-cirinya gitu. Dan bisa jadi bahwa malam Lailatul Qadar itu walaupun turun di malam itu ke satu negara, tidak semuanya kebagi gitu. Karena siapa yang menyambut, itu orang yang menyambut baru yang merasakan apa istilahnya penyambutan, oh ini malam Lailatul Qadar. Itu yang diberi gitu. Keutamaan ibadah di malam itu seperti ibadah 1000 bulan gitu faedahnya. Kalau nggak nyambut misalnya lagi di mall segala macam, padahal malam itu malam Lailatul Qadar masuk atau turunnya ke daerah tertentu istilahnya. Tapi kalau kita nggak menyambut karena kita ada di mall di tempat keramaian, ya nggak kebagian juga keberkahan 1000 bulan itu. Jadi kita harus benar-benar dengan fokus ke ibadah gitu ke Allah terus. Akhirnya kalau pas kebetulan momen itu ada turun gitu, ya kita memohonnya harus benar-benar juga gitu. Desainnya penyambutannya gitu. Jangan sampai ada tamu dari langit pada turun malaikat dan ruh rombongan para ruh. Kitanya ya cuek-cuek lagi di mall di mana istilahnya. Lagi ngerumpi segala macam, lagi ya pokoknya bukan di jadi gak ingat untuk berdoa, nggak ingat untuk munajat, ya nggak bakalan kebagi. Walaupun malam itu benar pada turun malaikat, karena sama aja dengan datang tamu kita yang cuekin gitu. Jadi kita nggak bakalan dapat. Jadi harus waspada batin kita itu, pikiran kita untuk siap selalu munajat gitu. Mungkin dicukupkan lah ringkasannya seperti itulah gambarannya gitu ya. Jadi malam Lailatul Qadar walaupun turun satu daerah, nah batin-batin mana yang waspada dan yang menyambut. Kalau tidak ya tidak bakal dapat keberkahannya malam Lailatul Qadar itu. Yang kemuliaannya lebih apa faedahnya kalau dihitung ibadah kan 83 tahun gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu bahasan masalah itu. Semoga dapat dipahami dan dimengerti gitu ya apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.